Tulang pada regio shoulder girdle terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 os clavicula dan 2 os scapula. Tulang pada regio shoulder girdle mensupport lengan dan menjadi tempat perlekatan otot-otot penggerak lengan. Mempunyai gerak fleksibilitas yang tinggi. Os clavicula termasuk collar bones, ramping dan berbentuk seperti huruf S. Bagian medial akan bersendi dengan manubrium sterni, tempat melekatnya pectoral girdle pada aksial skeleton. Tiap clavicula juga berartikulasi dengan os scapula. Clavicula berperan sebagai brace untuk scapula, yaitu menjadi pengikat dan penguat scapula, membantu stabilisasi shoulder. Secara struktural, os clavicula lemah atau rentan. Bila bahu mendapat tekanan, clavicula akan mengalami fraktur atau patah tulang. Jika clavicula patah, maka gerakan pada bagian shoulder akan terganggu. Yang pertama yaitu os clavicula, yang dilihat dari anterior view. Os clavicula berada di anterior dari shoulder girdle. Os clavicula akan bersendi dengan os sternum, tepatnya pada manubrium sterni. Juga akan bersendi dengan os scapula pada processus acromialis. Yang bersendi dengan humerus hanyalah os scapula. Ini merupakan struktur os clavicula yang dilihat dari superior view dan inferior view. Dilihat dari superior view, di bagian lateral ini bersendi dengan os scapula pada processus acromialis atau acromion process, sehingga bagian ini disebut acromial end. Sedangkan pada bagian medial ini akan bersendi dengan os sternum, sehingga bagian ini disebut sternal end. Dari inferior view ini ada coracoid tubercle atau tuberculus coracoideus yang menjadi tempat perlekatan otot tertentu pada regio shoulder. Sedangkan lekukan-lekukan ini merupakan tempat melekatnya beberapa ligamen yang juga akan bersendi dengan os costa. Os scapula berbentuk seperti segitiga. Antara kedua scapula tidak saling bersendi untuk fleksibilitas gerakan pectoral girdle. Mempunyai spina scapula. Acromion process atau processus acromialis bersendi dengan clavicula dan merupakan tempat perlekatan otot-otot lengan dan leher. Coracoid process merupakan tempat perlekatan otot-otot lengan dan leher. Glenoid cavity bersendi dengan caput humeri. Fleksibilitas pectoral girdle terjadi karena cavitas glenoidalis menjadi lebih kecil dari caput humeri. Yang kedua adalah os scapula. Ini merupakan struktur tulang os scapula kanan yang dilihat dari sisi anterior atau anterior view. Di sini ada fossa subscapularis atau subscapular fossa. Lalu lekukan kecil ini adalah scapular nodes atau incisura scapularis. Lalu ada superior border atau margo superior. Sampai di atas sini adalah angulus superior atau superior angle. Angulus adalah sudut. Lalu di sini ada acromion atau processus acromialis. Lebih anterior ada processus coracoideus atau coracoid process. Di sini ada glenoid cavity atau cavitas glenoidalis yang menjadi tempat perlekatan atau persendian caput humeri. Lalu ada margo lateralis atau axillary border, posisinya dekat dengan ketiak. Lalu di bawah ada angulus inferior atau inferior angle. Lalu ada margo medialis atau margo vertebralis karena dekat dengan os vertebrate. Ini adalah struktur os scapula yang dilihat dari sisi posterior dan sisi lateral. Dari sisi posterior ditandai dengan adanya bangunan atau peninggian yang disebut spina scapula atau spine. Ini jika dilihat dari sisi lateral, ujungnya nanti adalah acromion. Lalu ada processus coracoideus atau coracoid process. Di sini jika dilihat dari posterior, lalu jika dilihat dari lateral, posisinya agak ke depan. Lalu dari sisi posterior, glenoid cavity atau cavitas glenoidalis tidak terlihat. Sedangkan dari sisi lateral,
cavitas glenoidalis terlihat seperti mangkok sendi. Lalu di sini ada margo lateralis atau axillaris. Jika dilihat dari lateral seperti ini, karena scapula tulangnya pipih. Lalu di bawah ada angulus inferior, ada margo medialis atau vertebralis. Selanjutnya adalah otot atau musculus atau muscle pada regio shoulder girdle. Di sisi anterior ada musculus pectoralis major, berada di permukaan paling superficial atau paling luar. Dia akan melekat pada beberapa segmen pada regio shoulder dan sedikit melekat melibatkan osternum. Berwarna putih ini adalah tendon yang akan langsung melekat pada tulang. Perlekatan yang bisa bergerak disebut insersio, sedangkan yang tidak bergerak adalah origo. Karena sangat luas, maka akan melekat pada beberapa segmen. Yang menempel pada os clavicula adalah clavicular head. Yang menempel pada osternum dan costa adalah sternocostal head. Sedangkan pada bagian inferior menempel pada bagian abdomen adalah abdominal part. Lapisan kedua ada pectoralis minor yang akan melekat pada processus coracoideus of scapula, juga berinsersio pada beberapa costa pada bagian medialis. Pada permukaannya lebih profundal ada musculus subclavius, melekat pada os clavicula dan pada os costa. Selanjutnya ini adalah musculus serratus anterior. Ini menjadi gambaran di mana beberapa otot menempel pada berbagai tulang yang saling menumpuk atau saling berlapis. Lalu ada musculus subscapularis yang masuk pada bagian posterior pada regio shoulder girdle. Ini merupakan otot pada regio shoulder girdle. Dilihat dari sisi posterior, ada musculus trapezius yang sangat luas, ada di bagian kanan dan kiri. Secara regio ada 3 bagian, yaitu descending, serat ototnya melintang ke bawah, transversal atau horizontal, dan ascending yang serat ototnya ke atas. Lalu ada levator scapulae yang bertugas untuk gerakan elevasi shoulder dan gerakan lain yang melibatkan os scapula. Sebelah lateralnya adalah musculus deltoideus yang sangat luas juga, ada 3 bagian. Ada yang mengklasifikasikan berdasarkan posisi, yaitu anterior, middle, dan posterior. Ada juga yang mengklasifikasikannya menjadi clavicular head, acromial head, dan spinal head. Clavicular head ini berada pada posisi anterior, melekat pada os clavicula. Acromial head ini berada pada posisi medial, melekat pada processus acromialis. Spinal head ini berada pada posisi posterior, melekat pada spinal scapulae. Lalu di bagian bawah atau lapis kedua dari regio shoulder girdle ada levator scapulae yang bertugas untuk gerakan elevasi shoulder dan gerakan lain yang melibatkan os scapula. Ini adalah levator scapulae. Lalu ada rhomboideus minor dan rhomboideus major. Lalu otot yang melekat pada os scapula ada beberapa. Yang pertama yaitu musculus supraspinatus yang melekat pada fossa supraspinata. Lalu ada musculus infraspinatus yang melekat pada fossa infraspinata. Sebelah inferior menuju lateral ada musculus teres major, agak ke dalam ada musculus teres minor. Lalu ada satu lagi otot yang luas yang berlekatan pada beberapa bagian juga pada tulang di regio shoulder, yaitu musculus latissimus dorsi. Dilihat dari lateral, tadi ada musculus deltoideus, pada bagian anterior ada clavicular head, di bagian medial ada acromial head, lalu di bagian posterior ada spinal head. Jika dilihat dari lateral view,
ada levator scapulae, lalu di sisi anterior view ada teres mayor. Pada bagian posterior melekat beberapa otot. Yang pertama adalah musculus supraspinatus yang melekat pada fossa supraspinata. Ada musculus infraspinatus yang melekat pada fossa infraspinata. Ada musculus teres minor dan musculus teres mayor. Otot yang berwarna coklat kehitaman ini merupakan otot yang sudah diawetkan atau diberi formalin. Sedangkan otot yang berwarna merah ini merupakan otot yang masih segar. Dilihat dari anterior view, ada musculus subscapularis yang melekat pada fossa subscapularis yang berorigo pada os humerus pada kaput mayor os humerus. Yang terakhir yaitu persendian area shoulder girdle. Untuk persendian area shoulder girdle ada 4. Yang pertama, glenohumeral joint. Yang kedua, acromioclavicular joint. Yang ketiga, sternoclavicular joint. Dan yang keempat adalah scapula-thoracic joint. Untuk glenohumeral joint terbentuk dari cavitas glenoidalis os scapula dengan kaput humeri. Acromioclavicular joint terbentuk dari processus acromialis os scapula dengan acromial end pada os clavicula. Untuk sternoclavicular joint terbentuk dari sternal end dari os clavicula dengan manubrium sterni pada os sternum. Sedangkan yang terakhir yaitu scapulothoracic joint terbentuk dari os scapula pada bagian anterior, tepatnya pada fossa subscapularis dengan os costa yang ada pada regiotoraks.